DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk, harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi, misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi memang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ini ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. News Prime malam hari ini. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana
isu yang kita ambil. Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, gini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda, jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan, tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya, iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu, tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap keadilan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini, sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya Mas? Ya tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini di sana Api yang dan kami kepulan dapatkan asap juga membumbung akan dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah, sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi. Lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah, seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi, kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. Jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah, kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas. Pada semua orang tua bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih, Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Oke. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat.
Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan. Dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Chloralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Guru ngaji ruda paksa anak di bawah umur. DPO kasus pembunuhan di Cafe Morris ditangkap. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik kriminal lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, seorang guru ngaji di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin ditangkap polisi terkait kasus asusila terhadap muridnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah mencabuli 3 orang teman korban lainnya yang masih di bawah umur. Seorang ustadz sekaligus guru ngaji di Desa Sidorejo, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin tega mencabuli muridnya sendiri yang masih berusia di bawah umur. Setelah mendapatkan laporan keluarga korban, Polsek Keluang bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Musi Banyuasin bergerak cepat meringkus pelaku. Pencabulan terjadi ketika korban sedang bermain bersama temannya yang tak jauh dari rumah pelaku. Pelaku kemudian memanggil korban. Pelaku yang tidak tahan mengendalikan nafsu bejatnya langsung merangkul korban masuk ke dalam rumah. Korban berinisial AD, 8 tahun, sempat berontak saat pelaku memaksanya berhubungan badan, namun akhirnya tak berdaya. Pelaku Sodik merupakan guru ngaji di desanya. Kanit Reskrim Polsek Keluang, Bribka Miswadi menyatakan, saat ini pelaku diamankan di Polres Musi Banyuasin guna menjalani pemeriksaan. Di hadapan polisi, pelaku telah mengakui semua perbuatannya. Perkara menyetubui anak sesuai dengan pasal 81 ayat 1 dan 3 junto pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Ancaman hukuman 15 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 81 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Polda Sumatera Selatan menggerebek gudang pembuatan bahan bakar minyak palsu di Kabupaten Muara Enim. Ratusan liter BBM ini diamankan untuk dijadikan barang bukti. Penggerebekan ini dilakukan di sebuah gudang di Desa Karangraja, Kecamatan Karangraja, Kabupaten Muara Enim. Dua pekerja AJ 34 tahun dan AY 20 tahun warga Kabupaten Muara Enim turut diamankan. Satgas Illegal Drilling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menemukan puluhan dirijen berisi BBM untuk diperjualbelikan. BBM yang ditemukan merupakan hasil olahan atau sulingan dari sumur tambang ilegal yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, dibawa ke Kabupaten Muara Enim. Gudang yang digerebek adalah tempat pembuatan BBM jenis Pertalite palsu menggunakan bahan campuran kimia pewarna. Selain 2 orang pelaku yang sedang bekerja, polisi menyita sebanyak 490 liter minyak bumi atau hasil olahan sumur minyak ilegal. Polisi juga menemukan minyak hasil olahan sumur minyak ilegal yang sudah diberi zat pewarna kimia sebanyak 665 liter, beserta zat kimia warna biru dan kuning. Pelaku melakukan pengoplosan minyak olahan dicampur dengan zat pewarna sehingga meniru atau memalsukan BBM milik Pertamina jenis Pertalite dan diperjualbelikan secara eceran pedagang kaki lima di Kabupaten Muara Enim. 35 jerigen. Siapa yang minta? Omsetnya per hari bisa berapa? 35 jerigen. Mas. Dapat upah berapa? Kalau upahnya berapa kamu? Jasa-jasa. Satu hari 100.000. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan bahan BBM mereka dapat dari kawasan Sungai Angit, Musi Banyuasin. Sedangkan kedua pekerja yang diamankan bertugas meracik BBM dan baru berjalan sebulan terakhir. Mereka formulasikan dengan hasil dari Sungai Angit, kemudian mereka campurkan dengan bahan kimia, 2 bahan kimia ini sehingga menghasilkan jenis seperti Pertalite dari Pertamina.
Polda Sumsel masih memburu pemilik modal bisnis BBM oplosan ini dengan inisial R. Para pelaku terancam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, junto pasal 55 KUHP tentang pidana melakukan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi hasil olahan dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus 3 pelaku begal yang kerap mengancam korban dengan pisau dan kayu balok. Polisi juga menyita barang bukti sepeda motor hasil kejahatan. 3 pelaku pencurian dengan kekerasan yang diduga kerap beraksi di kawasan Seberang Ulu, Kota Palembang ini tak berkutik saat ditangkap polisi. Salah satu pelaku bahkan masih di bawah umur dan sengaja tidak ditampilkan polisi. Ketiga pelaku yakni Safran, Rizky, dan JU yang masih berusia 17 tahun. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil kejahatan. Modus yang dilakukan pelaku dalam melancarkan aksinya dengan cara menghadang korban yang sedang berkendara. Setelah korban berhenti, para pelaku kemudian langsung menodongkan pisau dan kayu balok. Korban yang ketakutan kemudian menyerahkan motornya kepada pelaku. Usai beraksi, para pelaku langsung melarikan diri. Di 34 Ulu. Modusnya seperti apa dia, Bang? Jadi modus mereka memepet korban dari belakang. Setelah korban berhenti, mereka ngancam pakai pisau dan kayu. Korban sempat dilukai tidak, Bang? Korban lari saat itu, jadi korban nggak luka. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. DPO kasus pembunuhan di Kafe Soekarno-Hatta ditangkap. Saksikan beritanya sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNews Room, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime,
Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan setengah abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uak-uak ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, daftar pencarian orang kasus pembunuhan di depan salah satu kafe di Jalan Soekarno-Hatta Maret lalu akhirnya diringkus Reskrim Polsek Sukarami, Palembang. Tersangka yang sempat kabur ke Kota Medan ini pulang ke Palembang tak kuasa menahan rindu terhadap anaknya yang sakit. Polisi yang mengetahui langsung menangkap tersangka. Pelarian Anton Sujarwo, 35 tahun, warga Perumnas Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar ini akhirnya berakhir. Buronan ini ditangkap setelah 9 bulan diburu polisi terkait kasus pembunuhan di Cafe Morris di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang 10 Maret lalu. Tersangka Anton melakukan penganiayaan bersama rekannya bernama Adit hingga menyebabkan korbannya Abdul Syamsi, 54 tahun, meninggal dunia. Kejadian ini bermula keributan antara para pelaku dan korban di dalam kafe hingga berlanjut keluar kafe. Penangkapan Anton ini setelah Satreskrim Polsek Sukarami mendapat informasi jika tersangka sudah pulang ke rumah karena rindu pada anaknya yang sedang sakit. Bahwa telah melakukan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi pada bulan Maret 2022, di mana korban pada saat itu ribut di salah satu kafe di Sukarami, kemudian dilakukan pengeroyokan dan penusukan oleh tersangka. Dan selama 9 bulan, alhamdulillah dari Satreskrim Polsek Sukarami berhasil untuk mengungkap pelaku tersebut. Sementara barang bukti yang diamankan berupa pisau, pakaian, dan 1 unit sepeda motor. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Oku Selatan selamatkan uang negara dari pemborosan dana transportasi di instansi DPRD Oku Selatan. Uang senilai Rp166.500.000 ini akan dikembalikan ke kas negara. Kejaksaan Negeri Oku Selatan mengungkap adanya temuan kelebihan uang transportasi anggota DPRD Oku Selatan dengan nilai cukup fantastis sebesar Rp166.500.000 pada anggaran tahun 2021. Kelebihan uang transportasi ini berasal dari 37 anggota DPRD Oku Selatan dari total 40 anggota. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Oku Selatan, Aci Jaya Sampurna menyatakan pihaknya berhasil mengembalikan uang negara dari pemborosan transportasi anggota DPRD Oku Selatan dari bulan September hingga Desember tahun 2021. Menurut Aci, temuan ini berdasarkan laporan BPKRI perwakilan Sumsel atas adanya laporan penyimpangan dana pada pemberian uang transportasi untuk 40 anggota DPRD Oku Selatan. Kelebihan uang transportasi yang telah diberikan ke para anggota dewan tersebut, 37 anggota diantaranya dianggap pemborosan dan tidak berdasarkan atas standar harga setempat.
Melalui Sekretaris Dewan, pihak DPRD Oku Selatan menyerahkan langsung uang laporan BPK tersebut ke Kejari Oku Selatan dengan besaran anggaran Rp166.500.000 untuk tahun anggaran 2021. Pemborosan transportasi anggota DPRD Kabupaten Oku Selatan sebesar Rp166.500.000 untuk tahun anggaran 2021. Jadi pengembalian ini berdasarkan etikat baik dan kesadaran hukum dari pihak teman-teman anggota DPR atas temuan LHP BPK tersebut. Kelebihan uang transportasi 37 anggota DPRD Oku Selatan sebesar Rp166.500.000 ini selanjutnya akan dikembalikan ke kas negara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan remaja yang dipimpin langsung Kapolresta Palembang membacakan ikrar anti tawuran, narkoba, dan balap liar. Kegiatan ini bertujuan merangkul remaja untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Sekitar 500 remaja ini membacakan ikrar anti narkoba, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba di halaman Mapolrestabes Palembang Senin kemarin. Ikrar ini dipimpin Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib. Selain pembacaan ikrar, Polrestabes Palembang juga memberikan keterampilan komputer kepada ratusan remaja ini. Polrestabes Palembang yang bekerja sama dengan sebuah lembaga pendidikan di Kota Palembang untuk memberikan pelatihan komputer. Kapolrestabes Palembang juga menghimpun dan merangkul para remaja ini menjadi agen perubahan di masyarakat untuk menggalang teman-teman mereka agar anti tawuran, balapan liar, dan anti narkoba. Anak-anak remaja ini menjadi pelopor demi terciptanya situasi aman dan kondusif di Kota Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib juga menyatakan telah ada 2 orang siswa yang menggunakan sertifikat keterampilannya dan sudah mendapatkan pekerjaan. Itu saya menghimpun dan merangkul para pemuda ini untuk menjadi agen perubahan di masyarakat, yaitu untuk Polrestabes Palembang akan memfasilitasi dan melengkapi kebutuhan peserta pelatihan komputer ini seperti penerbitan surat keterangan dan catatan kriminal atau SKCK yang dibutuhkan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pencuri ayam di Kabupaten Lahat terekam CCTV. Saksikan beritanya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jaza'uhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, kami sampaikan kilas Borgol di penghujung program Borgol hari ini. Berikut sejumlah informasi peristiwa kriminal yang telah kami rangkum dalam kilas Borgol yang terjadi di Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bersama kami. Waktunya saya, Catherine Ambarini, bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. 2 pria yang berbonceng sepeda motor terekam CCTV mencuri ayam di kawasan Perumnas Tiara, Kabupaten Lahat. Kejadian terjadi di siang hari saat lokasi sekitar sedang sepi. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Angkatan 45 Lorok Pak Jo, Palembang. Dalam rekaman CCTV, pencuri mencuri sepeda motor dengan nomor polisi B6342 ADS. Perkara pencurian 1 set kursi jati antara korban dan terlapor melakukan perdamaian di kantor Mapolsek Kemuning, Palembang. Penemuan mayat laki-laki di gedung BLK Sekayu hingga saat ini penyebab pastinya masih didalami pihak Polres Musi Banyuasin. Salah satu titik lokasi ruas jalan yang rawan laka lantas di Desa Karangputih, Desa Gunung Merakso, Pengandonan Batu Raja, perbatasan Muara Enim, mulai diperbaiki. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama.
Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini?
menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Warga kecewa perbaikan jalan longsor tidak maksimal. Polda grebek gudang pembuatan pertalite palsu. Remaja Palembang ucapkan ikrar anti tawuran narkoba dan balap liar. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Warga menyayangkan penanganan jalan antar provinsi yang mengalami longsor beberapa hari lalu berjalan lamban. Belum ada tanda-tanda penanganan serius dalam melakukan perbaikan jalan tersebut. Warga berharap pengerjaan jalan longsor segera dilakukan. Tingginya intensitas curah hujan yang berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyebabkan ruas jalan lintas Provinsi Sumatera Selatan Lampung, tepatnya di Desa Simpang Sendar Selatan, Kecamatan Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah, atau BPRRT Kabupaten Oku Selatan yang mengalami longsor sedalam 80 meter lebih hingga kini belum diperbaiki. Longsor juga menyebabkan badan jalan tergerus hingga 6 meter. Apabila tidak segera ditangani, dipastikan jalan penghubung Kabupaten Oku Selatan dengan Kabupaten Lampung Barat Lampung putus total. Hadi, salah satu warga Desa Simpang Sendar Selatan, mengatakan dampak longsor jalan tersebut sebenarnya telah dilakukan penanganan pada tahun 2021 oleh dinas terkait dengan anggaran fantastis hingga 11 miliar lebih. Namun dirinya sangat menyayangkan dana hingga belasan miliar kegiatan pekerjaan jalan longsor yang dilakukan dinilai asal pengerjaan dan tidak maksimal karena masih saja terjadi longsor di areal yang diperbaiki. Menurut Hadi, perbaikan jalan yang mengalami longsor harus segera dilakukan, jika tidak longsor akan bertambah parah. Dianggarkan yang cukup lumayan untuk perbaikan ya. Ya, yang dengar kabarnya 11 miliar. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2022 ini, Pak. 2001 2002. Oh, anggaran yang 11 miliar ya? Iya, anggaran 11 miliar. Nah, tapi tetap saja masih karena ini kondisinya, ya lihat sendiri itu. Di tempat terjadinya longsor tahun lalu pernah terjadi dan diperbaiki dengan dana miliaran rupiah, namun hasilnya tanah masih longsor. Tahap pertama proyek hanya mengerjakan beronjong 3 tingkat dengan ketinggian 10 meter. Lalu di bawah tanah setinggi 10 meter dan timbunan longsor sedalam 20 meter yang selesai Desember 2021 lalu. Untuk tahap kedua proyek jalan longsor ini tidak dapat dipastikan kapan dilaksanakan. Namun biaya pemasangan beton pembatas jalan dan batu split campuran tanah yang digunakan untuk menutupi lubang pada areal di sekitar jalan semua berasal dari swadaya masyarakat dan belum ada bantuan dari pemerintah. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menggerebek gudang pembuatan pertalite palsu di Muara Enim. Modus pelaku, BBM sumur tambang ilegal di Sungai Angit Musi Banyuasin dicampur dengan bahan kimia berwarna hingga menyerupai pertalite Pertamina. Inilah suasana penggerebekan sebuah gudang minyak yang terletak di Desa Karangraja, Kecamatan Karangraja, Kabupaten Muara Enim. 2 pekerja Aceh berusia 34 tahun dan AY 20 tahun warga Kabupaten Muara Enim turut diamankan. Di dalam gudang tersebut, Satgas Illegal Drilling, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menemukan puluhan drijen berisi BBM untuk diperjualbelikan.
Namun siapa sangka BBM yang ditemukan merupakan hasil olahan atau sulingan dari sumur tambang ilegal yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin di bawah Muara Enim. Ternyata gudang yang digerebek adalah tempat pembuatan BBM jenis Pertalite palsu menggunakan bahan campuran kimia pewarna. Selain 2 orang pelaku yang sedang bekerja, polisi menyita sebanyak 490 liter berisikan minyak hasil olahan sumur minyak ilegal. Polisi juga menemukan minyak bumi atau hasil olahan sumur minyak ilegal yang sudah berisi zat pewarna kimia sebanyak 665 liter atau 19 rigen, beserta zat kimia warna biru dan zat kimia berwarna kuning. 35 jerigen. Siapa yang minta? Omsetnya per hari bisa berapa? 35 jerigen. Mas. Dapat upah berapa? Kalau nggak tahu. Upahnya berapa kan? Jasa-jasa. Satu hari 100.000. Kita dapat keahlian untuk mencampur itu dari mana? Dari bos. Mereka formulasikan dengan hasil dari sungai Anyi, kemudian mereka campurkan dengan bahan kimia, 2 bahan kimia ini sehingga menghasilkan jenis seperti Pertalite dari Pertamina. Nah ini agak maju, apakah kita akan ada pengawasan lebih intens karena ini sudah masuk Pertalite? Biasanya kan jenis solar yang biasa kita tangkap, itu gimana pengawasannya nanti? Nanti kita koordinasikan ke BPH. BPH Migas. Polda Sumsel masih memburu milik modal bisnis BBM oplosan ini dengan inisial R. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dana sebesar 166 juta rupiah ditemukan pada kelebihan uang transportasi para anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dana tersebut dikembalikan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Kejaksaan Negeri Oku Selatan menemukan pemborosan keuangan negara di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kelebihan uang negara tersebut harus dikembalikan kembali ke kas negara karena terdapat Rp166.500.000 uang pemborosan transportasi. Dana tersebut dikumpulkan dari 37 anggota DPRD Oku Selatan dari total 40 dewan yang ada. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Oku Selatan Aci Jaya Sampurna mengatakan pemborosan transportasi para anggota DPRD Oku Selatan itu dari bulan September hingga Desember tahun 2021. Temuan itu berdasarkan atas laporan BPKRI perwakilan Sumsel atas adanya laporan penyimpangan dana pada pemberian uang transportasi untuk 40 anggota DPRD Oku Selatan. Kelebihan uang transportasi yang diberikan kepada anggota Dewan, 37 anggota diantaranya dianggap pemborosan. Melalui Sekretaris Dewan DPRD Komering Ulu Selatan melakukan pengembalian uang terkait pemborosan transportasi anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar Rp166.500.000 untuk tahun anggaran 2021. Jadi pengembalian ini berdasarkan etikat baik dan kesadaran hukum dari pihak teman-teman anggota DPR atas Melalui Sekretaris Dewan, DPRD Oku Selatan menyerahkan langsung uang laporan BPK tersebut ke pihak kejaksaan. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Wali Kota Pagar Alam pimpin apel gabungan, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam.
12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 pilihan Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Pemirsa, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni memimpin langsung apel gabungan dalam kegiatan justisi non-justisial yang dilakukan di kawasan Pasar Dempo Permai, Kota Pagar Alam. Apel gabungan justisi non-justisial yang digelar di kawasan Pasar Dempo Permai ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, Kasatpol PP Mastula, Kepala Dinas Perhubungan Nopi Henry, Kabak Ops Heri Widodo, serta anggota TNI dan Disperindakop Kota Pagar Alam. Usai melakukan apel, tim gabungan menyisiri kawasan pasar untuk menertibkan pedagang yang menggelar dagangan di tepi jalan yang mengganggu pengguna jalan raya maupun pejalan kaki yang ada di kawasan pasar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan keindahan, serta perlindungan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang taat akan peraturan daerah di Kota Pagar Alam. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan kegiatan ini dalam rangka penegakan perda sehingga masyarakat dapat menaati perda yang telah ada, tujuannya tercipta keamanan dan kenyamanan bagi penjual maupun pembeli, serta menjaga keindahan lingkungan di kawasan pasar. Kegiatan ini dalam rangka kita penegakan perda ya. Nah, tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang kita lakukan ini semaksimal mungkin dilakukan secara persuasif. Jadi lebih kita tekankan untuk bagaimana bahwa perda yang kita lakukan ini untuk bisa ditaati dan sama-sama dilakukan, baik itu oleh pembeli ataupun pedagang dan seluruh masyarakat. Kasatpol PP Mastula mengatakan kegiatan justisi non-justisial penegakan perda memberikan himbauan dan peringatan kepada pedagang agar dapat mematuhi peraturan sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar. Bukan
melakukan kegiatan justisi non-yudisial. Dalam hal ini kita penegakan perda tentang tertib dan juga perda tentang pedagang kaki lima. Kami akan menyisir dari beberapa di seputaran Pasar Depo ini untuk menyisir para pedagang agar mematuhi apa yang diminta dalam peraturan daerah tersebut. Apabila nantinya terjadi pelanggaran, kita lakukan beberapa aturan, yaitu sanksinya bisa berupa teguran, bisa nantinya berupa penempatan di tempat yang mana telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Kini tercipta kenyamanan dan keamanan di kawasan Pasar Dempo Permai. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Anggota DPRD Sumsel mensosialisasikan pembaruan data penerima manfaat bantuan sosial pemerintah. Saat ini, Kementerian Sosial tengah melakukan perbaikan data, termasuk bansos bersyarat program Keluarga Harapan agar tidak ada lagi data penerima bansos yang tumpang tindih. Dalam reses tahap 3, anggota DPRD Sumsel, Mas Agus Saiful Fadli, mensosialisasikan kepada masyarakat program Kementerian Sosial yang tengah melakukan perapian dan pengakurasian data penerima manfaat bansos dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kecamatan Jakabaring, Palembang. DTKS harus dipadankan dengan nomor induk kependudukan atau NIK sehingga benar-benar bisa menjadi rujukan bagi penyaluran program bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Data ganda yang dimaksud adalah adanya nama ganda penerima bansos dengan NIK serupa. Untuk mengatasinya dilakukan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda sehingga tersisa satu nama. Nama-nama ganda tersebut terdapat dalam bansos PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT program sembako. DPRD Sumsel sendiri akan mengawal perbaikan data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui operator-operator yang ditugaskan di setiap kelurahan dan desa agar penerima bantuan dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Baik, alhamdulillah ya, dari Kemensos sekarang sudah membuka aturan baru bahwa bantuan yang selama ini diberikan kepada orang-orang tertentu saja, ini ternyata bisa diusulkan ulang. Ya, nah ini hanya saja memang waktunya tidak lama. Jadi menurut dari perwakilan dari kelurahan ya, yang memang menjadi sebagai operator terkait dengan aplikasi dana bansos ini perbaikan ya, maksudnya itu dari segi apa? Dari segi penerimanya, Kak? Perbaikannya mestinya salurannya satu yang penting bermanfaat untuk masyarakat kan. Jadi untuk kedepannya lebih lebih teliti dalam penyaluran ataupun ini kan supaya dapat tersalur dengan sesuai fungsi ya. Selain melakukan sosialisasi perbaikan program Kementerian Sosial, dalam reses tersebut juga anggota Legislatif Sumsel ini juga menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat. Bantuan Gubernur Sumsel dalam rangka meringankan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Diduga alamat palsu, pengerjaan proyek pembuatan box culvert dan plat deker dengan dana mencapai ratusan juta rupiah dikerjakan asal jadi. Ironisnya, pekerjaan yang ditender di LPSI Kabupaten Pali pada 16 Juni 2022 hingga saat ini belum selesai. Diduga dikerjakan tidak sesuai dengan standar dan minimnya pengawasan dari dinas terkait, pekerjaan box culvert ini dikerjakan asal jadi. Terlihat di lapangan, besi pengeras juga diduga tidak sesuai spek. Pengerjaan tidak menggunakan alat standar seperti tidak menggunakan mesin molen dan hanya diaduk manual di box papan. Pengerjaan proyek pembangunan box culvert dan plat deker di Jalan Lingkar Polsek Penukal Abab ke Dusun 8, Kecamatan Abab, sesuai judul yang tertera di website LPSE Kabupaten Pali, namun dikerjakan di Jalan Gor Sebingko di Desa Babat, Kecamatan Penukal. Pengerjaan yang menelan dana 400 juta dari nilai pagu anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pali menelan waktu yang cukup lama dari bulan Juni 2022 sampai sekarang belum selesai. Warga yang merupakan pemerhati pembangunan di Kabupaten Pali, Nasir Pidin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas permasalahan ini.
Diduga salah alamat, sangat salah alamat karena di LPSE sudah jelas letak proyek itu di Abab, sedangkan di sini Kecamatan Nukal, bukan Kecamatan Abab. Pembangunan juga sangat disayangkan. Kalau kita lihat dari secara pekerjaan sangat tidak masuk pada ukuran standar pekerjaan proyek. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pali belum bisa memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Jefran, sekaligus kuasa pengguna anggaran, mengatakan dirinya lagi sibuk mendampingi inspektorat. Dari Pali, Bisrun Silvana News melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi remaja di Kota Palembang ucapkan ikrar anti tawuran, narkoba dan balap liar. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. Manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Ugrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, video berdurasi 26 detik tengah memperlihatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli saat melakukan dugaan pungli kepada sejumlah sopir truk dari luar daerah. Video ini pun viral di berbagai media sosial. Kalau dia lengkap, kita tindak. Video berdurasi 26 detik tengah memperlihatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Muli melakukan pungli kepada sejumlah supir truk yang melintas di jalan masuk Kota Prabu Muli. Dalam gambar, jumlah anggota di sub tersebut 5 orang. 3 berjaga di dalam pos dan 2 bertugas menyetop truk lewat. Diketahui juga petugas yang melakukan pungli ini, 2 sudah diangkat menjadi ASN dan 3 orang masih sebagai tenaga honorer. Saat menerima uang, petugas di sub ini tidak sadar bahwa mereka sedang direkam. Dan terakhir, aksi mereka viral di Jakarta Raya.
Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya saat dikonfirmasi belum mengetahui ada anggota Dishub yang melakukan pungli tersebut. Namun jika itu pun ada, Wali Kota berjanji akan menindak tegas petugas yang melakukan pungli tersebut. Siapa yang kalau tidak jebak lagi ada mereka sekali lagi. Jebak kalau tahu dengan siapa namanya. Jadi itu harapan kita. Jangan cuma jangan cuma omongan tapi tidak jadi. Jadi kita selidiki siapa nama. Kalau bisa ada namanya, masa kita hentikan saat ini juga. Kalau dia pegawai negeri langsung kita copot, kalau apalagi PHL langsung kita copot. Asal tahu namanya. Hari inilah aku copot, asal tahu namanya. Tidak ada peringatan lagi. Sementara itu Kapolres Prabu Muli AKBP Widiardi dengan adanya pungli yang dilakukan oknum petugas Dishub tersebut, dirinya akan mengkoordinasikan dengan cyber pungli. Sampaikan koordinasikan dengan Satgas Pungli tentunya terkait hal ini untuk dilaksanakan lidik dan mungkin bisa langsung dengan penindakan. Praktek pungli oleh oknum petugas Dinas Perhubungan dan Kota Prabu Muli berdasarkan informasi yang didapat di lapangan telah berlangsung cukup lama dan tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum di Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Kapolres Palembang bekerja sama dengan MDP mempersiapkan 500 orang remaja untuk mengikuti pelatihan komputer. Selain itu, Kapolres Palembang juga mengajak ratusan remaja membacakan ikrar anti tawuran, narkoba, dan balap liar. Pembacaan ikrar anti tawuran, narkoba, dan balap liar dilakukan oleh ratusan remaja di halaman Mapolres Palembang dipimpin langsung oleh Kapolres Palembang. Selain pembacaan ikrar, Polres Palembang juga memberikan pelatihan komputer kepada anak-anak remaja atau pemuda di Kota Palembang. Kapolres Palembang juga menghimpun dan merangkul para pemuda untuk menjadi agen perubahan di masyarakat dan menggalang teman-temannya agar anti tawuran, anti balapan liar, dan anti narkoba. Dengan demikian, Kota Palembang menjadi aman, tertib, dan kondusif. Ada disiapkan 500 orang untuk mengikuti pelatihan komputer, dan itu tentunya bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan. Dan di samping itu saya menghimpun dan merangkul para pemuda ini untuk menjadi agen perubahan di masyarakat, yaitu untuk meraih atau menggalang teman-temannya supaya anti tawuran, anti balap liar, dan anti narkoba. Nantinya, Polres Palembang juga akan memfasilitasi dan membantu administrasi seperti SKCK sebagai syarat remaja dalam mencari pekerjaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam iNews Sumsel. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews.